Oke guys, welcome back to Cakra Diva Reinkarnasi. Dalam pembahasan alur cerita Kang Pak Boy kesayangan kalian, apalagi kalau bukan Battle Chalk to Heaven Season 5 episode ke 154. Suara ini apakah yang kalian rindu-rindukan semuanya? Gimana kabar kalian guys? Aduh mohon maaf ya kemarin teh rada nggak fokus, aduh anak sakit guys ya. Semoga kita semua dikasih kesembuhan, dikasih kesehatan, dijauhkan dari mara bahaya dan musibah ya. Amin. Nah, seperti biasa kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya, di mana Shoyen telah memasuki lantai kedua makam surgawi kuno dan terus saja diganggu oleh dua antek dajjal klan Hun alias Hunya dan Hunli. Gangguan ini masih terus berlanjut sampai mereka hendak masuk ke lantai ketiga dan bertemu dengan badai energi yang mau tidak mau membuat Shoyen harus menghentikan dulu penggebrekan terhadap dua anjing gak tahu diri tersebut. Sampai di pintu masuk lantai 3, Shoyen bertemu dengan Gu Qingyang dan kawan-kawan juga perwakilan klan lain dan sama-sama memutuskan untuk bekerja sama menerobos pemadatan tirai energi yang ternyata menutup lorong menuju lantai terakhir makam kuno. Namun bahkan setelah semua orang bekerja sama, hambatan baru kembali muncul ketika mereka mengetahui bahwa pemadatan energi ini berasal dari serangga penelan yang merupakan serangga kuno dengan kemampuan melahap segalanya. Gimana cerita selengkapnya? Langsung aja kita terobos. Semua orang tampak terkejut dengan kemunculan serangga penelan karena berpikir bahwa serangga kuno itu sudah punah sejak zaman kuno. Semua orang mulai panik karena kekuatan serangga penelan sangatlah mengerikan. Namun Gu Qingyang kembali mengingatkan rombongan bahwa kalaupun mereka kembali, tidak ada yang bisa mereka dapatkan kecuali kematian karena badai energi. Ketika semua orang setuju dengan pernyataan Gu Qingyang, Hunli malah dengan julid menyalahkan jenderal pertama tentara teredam hitam tersebut dan menyebut bahwa Gu Qingyang lah yang telah membuat mereka semua berada dalam kondisi terpojok seperti ini. Namun bukan dukungan yang dia dapatkan, Hunli malah dihujat oleh semua orang yang sudah empet dengan kebiasaan klan Hun dalam memutarbalikan fakta. Ketika semua orang yang ada di dalam rombongan sibuk menghujat klan Hun, Shoyen justru fokus untuk mencari jalan keluar dan menemukan bahwa serangan acak hanya akan memberikan serangga penelan energi lebih banyak, sehingga tirai cahaya pun akan dipadatkan dengan lebih cepat. Pernyataan Shoyen membuat semua orang menjadi semakin panik karena mereka jelas tidak ingin tinggal di terowongan ini hanya untuk mati. Ketika itulah Shoyen menjentikan gumpalan api surgawi ke arah tirai energi dan menghembuskan napas lega karena mengingat kemampuan serangga penelan untuk melahap segalanya. Ternyata serangga kuno itu masih tidak sanggup melahap api surgawi. Penemuan ini bagaikan harapan besar bagi mereka semua untuk bisa keluar hidup-hidup dari terowongan ini. Namun menghancurkan seluruh tirai cahaya bukanlah sesuatu yang bisa Shoyen lakukan sendirian. Karena itulah Shoyen secara khusus menyebutkan perwakilan klan Yan dan perwakilan klan Yao yang juga memiliki api surgawi untuk bekerja sama menghancurkan tirai cahaya. Woji tanpa pikir panjang langsung menerima ajakan Shoyen, sementara Yao Xingji mengambil waktu berpikir sebentar sebelum akhirnya juga bergabung dalam kelompok 3 orang pemilik api surgawi tersebut. Shoyen juga menjelaskan bahwa menghancurkan tirai cahaya akan membutuhkan banyak energi sehingga pemuda klan Chou itu meminta kesediaan semua orang untuk menyumbangkan inti energi yang mereka miliki. Mendengar itu, seluruh rombongan sama sekali tidak ragu melemparkan segepok penuh inti energi kepada Shoyen, kecuali Hunya dan Hunli yang auto mendapatkan pelototan penuh kejulidan dari semua orang. Hunli dengan tidak tahu malu menyebut bahwa Shoyen sudah mendapatkan cukup banyak inti energi dan seharusnya tidak memerlukan inti energi tambahan. Namun Shoyen dengan santai mengatakan bahwa cukup atau tidaknya inti energi tidak ada hubungannya dengan kontribusi setiap klan. Dan apabila klan Hun menolak untuk berkontribusi, maka Hunya dan Hunli bisa berbalik saja ke lantai 3 untuk temu kangen dengan badai energi.
Hunli disulut amarah dengan perkataan Shoyen, namun segera dihentikan oleh Hunya yang akhirnya menyerahkan kantung berisi inti energi karena tidak punya pilihan kecuali. Setelah mengumpulkan cukup banyak inti energi dan membagikannya kepada Huoji serta Yao Xingji, tuan muda klan Yao itu langsung flexing api surgawi yang berada di peringkat 10, yaitu api 9 angin tenang, sambil berkata bahwa seharusnya api ini tidak dia gunakan dengan mudah. Huoji hanya memutar matanya malas ketika mendengar kesombongan Yao Xingji sebelum kemudian mengeluarkan api surgawinya sendiri yang ternyata lebih menakjubkan karena tuan putri klan Yan itu ternyata memiliki api teratai merah Ye yang merupakan api surgawi peringkat ke-8. Yao Xingji menunjukkan ekspresi terkejut bercampur tidak senang ketika melihat api Huoji lebih kuat daripada miliknya, namun menjadi semakin terkejut lagi setelah melihat Shoyen yang ikut mengeluarkan api 3000 teratai api miliknya. Tidak hanya Yao Xingji yang terkejut, Huoji pun tidak dapat menyembunyikan rasa takjubnya karena meskipun api 3000 teratai api tidak masuk ke dalam jajaran peringkat api surgawi secara resmi, dia bisa menilai bahwa kekuatan penggabungan beberapa api surgawi Shoyen itu mungkin bisa disejajarkan dengan api peringkat 6 teratas. Tidak mempedulikan ungkapan kekaguman semua orang kepadanya, Shoyen segera memulai upaya penghancuran pemadatan tirai cahaya, diikuti dengan Huoji dan Yao Xingji yang juga melepaskan api surgawi mereka dengan kuat. Karena sangat kuat, trio api surgawi itu butuh beberapa kali top up inti energi untuk mengembalikan kekuatan mereka, dan setelah melewati waktu yang cukup lama untuk menghancurkan tirai, akhirnya setelah tirai cahaya berhasil dihancurkan, Shoyen pun mengajak semua orang untuk melanjutkan perjalanan karena tirai yang dihancurkan lebih awal sudah memadat dengan cepat. Sayang seribu sayang, rombongan ahli muda itu justru disambut dengan tirai energi yang jauh lebih tebal sehingga Shoyen dengan terus terang berkata bahwa untuk menghancurkan tirai ini dia membutuhkan inti energi kelas 9. Semua orang tahu bahwa situasi kali ini memang mengharuskan mereka berkorban banyak dan tanpa pikir panjang menyerahkan inti energi kelas 9 yang dimiliki, lagi-lagi kecuali 2 antek dajjal klan Hun. Karena seluruh rombongan sudah terkejut suujon kepada mereka dan Shoyen juga memiliki cukup banyak pelindung, 2 anjing klan Hun itu sekali lagi tidak punya pilihan kecuali mengikuti permintaan Shoyen, sehingga upaya penghancuran tirai part 2 pun sekali lagi dimulai. Berbeza dengan penghancuran tirai part 1, karena serangan serangga yang dari arah sebaliknya semakin kuat, Shoyen pun meminta Huoji dan Yao Xingji untuk fokus memblokir serangga yang datang. Sementara dia akan mengambil tugas menghancurkan dinding sendirian. Namun benar saja apa yang Shoyen pikirkan, bahkan dengan doping inti energi kelas 9 sekalipun, menghancurkan dinding yang beberapa kali lipat lebih tebal dibanding sebelumnya ini akan menjadi tugas yang sangat berat. Namun dia juga tidak bisa berdiam maupun beristirahat lama-lama dan segera menyerap beberapa inti energi sekaligus untuk memperkuat api surgawi 3000 teratai hati. Baru setelah doping inti energi gelo-geloan, seekor naga api menerobos masuk ke dalam tirai sebelum akhirnya menghancurkan tembok energi itu menjadi berkeping-keping. Ketika tembok tebal itu hancur, Shoyen menemukan bongkahan kristal merah keluar dari dalam tembok, namun tidak sempat memeriksanya lebih lanjut dan langsung menyimpannya ke dalam cincin ketika melihat amukan serangga penelan menjadi lebih parah. Karena situasi menjadi sangat tidak kondusif, Shoyen pun mengajak semua orang untuk melanjutkan perjalanan dan meminta rombongan tidak berada jauh-jauh darinya maupun 2 pemilik api surgawi lain agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.
Setelah terlibat kejar-kejaran yang mencekam dengan serangga penelan, akhirnya seluruh rombongan pun berhasil melewati terowongan dan langsung menghela napas lega ketika mengetahui bahwa serangga penelan sepertinya tidak dapat keluar dari terowongan. Setelah berhasil melewati bencana dengan baik dan sampai di tingkat ketiga makam surgawi, dua antek Dajjal klan Hur udah roib entah kemana. Begitu pula perwakilan-perwakilan klan lain yang memutuskan untuk segera mencari tempat kultivasi masing-masing sambil berterima kasih kepada Shoyan yang memang mengambil peran besar dalam menyelamatkan nyawa mereka semua kali ini. Perwakilan lain pun segera menyebar untuk menghabiskan sisa waktu 3 tahun mereka, kecuali rombongan klan Gu yang kemudian bertanya apa rencana Sun Er setelah ini. F4 menghela napas pasrah karena tanpa bertanya pun sejak awal mereka sudah menduga kalau Sun Er akan mepetin Shoyan kemanapun pemuda itu pergi, dan mereka juga sudah menebak kalau Shoyan pasti ingin mencari makam leluhurnya. Gu Qingyang mengingatkan bahwa makam leluhur klan Shao berada di bagian dalam makam yang sangat berbahaya karena dihuni oleh tubuh-tubuh energi yang luar biasa kuat. Namun berhubung Sun Er tidak menunjukkan tanda-tanda keraguan sama sekali, dan karena mereka berempat memang mendapatkan tugas khusus dari para tetua untuk melindungi Sun Er, akhirnya Gu Qingyang dan kawan-kawan pun memutuskan untuk ikut bersama Shoyan mencari makam leluhur klan Shao. Shoyan berterima kasih banyak atas dukungan F4, memahami bahwa sepertinya keberadaannya sudah diakui oleh banyak ahli muda klan Gu, termasuk para petinggi tentara teredam hitam yang luar biasa ini. Seperti yang diharapkan dari tingkat 3 makam surgawi kuno, hanya beberapa saat setelah mereka memulai perjalanan melintasi tingkat terakhir ini, Shoyan dan kawan-kawan telah bertemu dengan begitu banyak tubuh energi kelas 8 dan 9. Hal ini membuat Shoyan sadar betapa besar bahaya yang akan mereka hadapi untuk mencari makam leluhurnya, dan berpikir untuk melanjutkan perjalanan sendirian. Namun F4 langsung menolak permintaan itu mentah-mentah karena mereka sudah tahu jelas apa jawaban Sun Er terhadap keinginan Shoyan. Shoyan juga tidak berdaya membujuk kekasih kecilnya, dan akhirnya hanya bisa tersenyum kecil sambil diam-diam bersyukur dalam hatinya karena Sun Er masih senantiasa mendampinginya seperti ini dari nol sampai nanti punya mobil Fortuner. Nah, tapi baru saja Sun Er membantu menenangkan pikiran Shoyan tentang bahaya yang pasti bisa mereka lewati apabila berhati-hati, tanpa diduga bahaya besar itu malah benar-benar muncul di depan mereka. Karena saat ini entah datang dari mana, sesosok tubuh energi yang jauh lebih kuat dibanding tubuh energi kelas biasa 9 muncul dan hampir saja merenggut nyawa Guzan. Dengan merasakan tekanan luar biasa yang bahkan bisa menghancurkan gunung, serta melihat kecepatan enggak ngotak yang ditunjukkan tubuh energi itu, Shoyan bisa menebak jika sepertinya tubuh energi yang kali ini muncul tidak lagi berada di puncak ranah Dojun, melainkan seorang ahli Banseng. Tubuh energi Banseng itu memperkenalkan diri sebagai pedang berdarah Sudao dan tampak kesal karena tidak ada yang mengenalinya. Tanpa banyak babi bu, Sudao langsung menyerbu ke arah anak-anak manusia yang baru saja masuk ke wilayahnya tersebut, di mana untungnya Shoyan memiliki refleks yang cukup luar biasa untuk menghadangnya. Setelah itu Shoyan segera membagi tugas dengan rombongan klan Gu dan meminta Sun Er untuk menyusun serangan bersama-sama para pemuda Gu, sementara dia akan mencari cara untuk menahan pergerakan Sudao. Sesuai dengan instruksi Shoyan, Sun Er bersama dengan 4 pemuda Gu langsung membentuk teknik segel dewa beramai-ramai dan menyatukan 5 segel dewa tersebut sebelum dihempaskan ke arah Sudao, sementara Shoyan melepaskan seluruh kekuatannya untuk mengeluarkan segel api surgawi. Tapi ternyata
Tapi ternyata bahkan setelah menerima serangan rame-rame dari 5 ahli puncak Dojun sedemikian rupa, Sudao masih berdiri tegak dalam kondisi sehat walafiat sebelum balik menyerang Xiaoyan dengan barbar sambil mengingatkan kenapa rombongan bocil FF seperti mereka berani-beraninya menantang seorang ahli suci. Melihat Akang berada dalam kesulitan seperti itu, Sun Er tidak tinggal diam dan segera menarik keluar tombak api emasnya untuk memberikan Xiaoyan bantuan. Suara desingan senjata yang saling beradu memenuhi langit makam kuno ketika dua sejoli terlibat dalam ratusan pertukaran melawan Sudao. Meskipun sebenarnya tubuh energi kelas Banseng itu tahu bahwa dua bocil FF ini sedang memberikan perlawanan yang sia-sia. Nah, ketika pertempuran sedang sangat intens itulah empat pemuda Gu yang sebelumnya diam saja akhirnya menunjukkan pergerakan dan ternyata mereka sedang membentuk segel pengekang untuk menahan pergerakan Sudao. Xiaoyan yang seolah mengetahui maksud empat pemuda Gu segera melengkungkan tubuhnya ke belakang dan mengayunkan penggaris besarnya kuat-kuat untuk melepaskan tsunami pemecah api secara full power. Namun lagi-lagi setelah Xiaoyan menggunakan seluruh kekuatan yang dia miliki untuk merapal tsunami pemecah api, Sudao sama sekali tidak bergeming, malah menyunggingkan senyuman kecil ketika balik menggeprek bocil-bocil FF ini dengan badai pedang berdarah. Xiaoyan yang memahami bahwa pertarungan belum usai segera bersatu kembali dengan Sun Er dan auto dilempari dengan ungkapan julid Sudao yang terus bertanya-tanya kenapa semut-semut hina seperti mereka berani-beraninya menantang setengah dewa seperti dirinya. Xiaoyan sepertinya agak kesal juga dari tadi direndahkan oleh Sudao, padahal tubuh energi kelas 9 itu belum benar-benar menjadi seorang dosheng. Karena itu juga Xiaoyan bertekad akan menunjukkan bahwa kekuatan Sudao belumlah cukup untuk disebut setengah dewa. Begitu pula dia dan seluruh rekan-rekannya yang bukan hanyalah seekor semut hina. Tepat setelah itu Xiaoyan mengaktifkan transformasi 3 api misterius sampai ke puncaknya dan bersiap untuk melakoni pertukaran terakhir dengan Sudao. Entah apapun hasilnya, tapi tiba-tiba tiba-tiba saja, wayalah itu tato klan Xiao udah makin sering aja nih muncul. Dan kira-kira kenapa ya Sudao kayaknya seperti terkejut-kejut gitu banget pas lihat kalau ternyata ada seorang anggota klan Xiao yang muncul di makam kuno. Kira-kira apa yang akan dilakukan Sudao setelah mengetahui bahwa Xiaoyan adalah keturunan klan Xiao yang memang baru pertama kali masuk setelah ribuan tahun berlalu? Ayo nonton dong spoilernya yang udah 19 jam itu. Nonton belum?